Kita lanjutkan ke bagian 2 dari latihan konsentrasi larutan. Nomor 11 kita ditanya berapa kemolalan larutan C2H5OH 20%. Nah, pertama, di sini kita punya konsentrasi larutan etanol dalam satuan persen. Berarti kita bisa berasumsi bahwa dalam setiap 100 gram larutan ini terdapat 20 gram etanol atau C2H5OH dalam 80 gram pelarutnya. Pelarutnya selalu dianggap air, pelarut universal ya. Nah, kita ditanya berapa kemolalannya. Kemolalan itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap 1 kg pelarut atau dalam 1000 per jumlah pelarut dalam satuan gram. Nah, kita udah bisa menghitung nih berapa jumlah mol zat terlarutnya. Zat terlarutnya kan etanol. Jumlah molnya berarti massa dibagi MR-nya. Nah, MR-nya harus dihitung dulu nih. 2 kali 12 ditambah 5 kali 1 ditambah 16 ditambah 1. Dikali 1000 per massa pelarut. Massa pelarutnya itu ya adalah massa air. Di sini massa airnya 80 gram. Jadi kalau kita hitung molalitasnya itu adalah, coretin dulu deh biar gampang. Jadi 20 dikali 100 dibagi 46 kali 8. Hasilnya 5,4 molal. Nomor 11. Fraksi mol metanol dalam air adalah 0,5. Nah, ini ingat fraksi mol yang lambangnya X. Konsentrasi metanol dinyatakan dalam persen adalah, nah metanol ini fraksinya 0,5. Kita anggap aja ini zat terlarut. Fraksinya 0,5. Masih ingat? Jumlah fraksi mol pelarut dan zat terlarut itu harus selalu sama dengan 1. Karena di sini komponen larutannya itu hanya 2. Hanya metanol dan air. Jadi kalau metanolnya setengah bagian, udah pasti airnya juga harus setengah bagian supaya totalnya 1. Nah, dengan ini kita jadi bisa membandingkan, perbandingan fraksi mol terlarut dan pelarutnya itu adalah 0,5 banding 0,5 atau 1 banding 1 atau sama. Dan ingat lagi, perbandingan fraksi mol itu sama dengan perbandingan mol. Gitu. Jadi dengan kata lain, jumlah mol zat terlarut dalam kasus ini sama dengan jumlah mol pelarutnya. Jumlah mol metanol sama dengan jumlah mol air. Nah, sekarang kita ditanya berapa konsentrasi metanol dalam persen. Kalau kita mau merubah ke dalam satuan persen, berarti kita harus menghitung massa metanol dibandingkan dengan massa total. Massa metanol atau massa terlarut kita bandingkan dengan massa seluruhnya, massa terlarut ditambah massa pelarut. Karena dalam persen kita kalikan jadi 100% di situ pengalinya. Nah, massa zat terlarut itu sama dengan jumlah mol zat terlarut dikali MR-nya. MR metanol kalau kita hitung 12 ditambah 3 kali 1 ditambah 16 ditambah 1. Ternyata MR-nya 32. Sedangkan massa air berarti jumlah mol air dikali MR-nya air. Mol airnya kita anggap aja N pelarut dikali MR air. MrH2O 18 ya. 2 kali 1 ditambah 16. Nah, jadi kalau kita hitung ini jadi 32 N pelarut dibagi 32 N pelarut. Nah, ingat tadi N terlarut sama dengan N pelarut. Berarti ini boleh juga langsung kita ganti. Jadi 18 NT. Dikali 100%. Saya geser dulu. Jadi kalau kita hitung 32 NT dibagi 32 tambah 18. 32 tambah 18 itu 50 ya. Jadi 0,64 kali 100 jadi 64%. NT-nya udah kita coret tuh. Oke, nomor 13. Untuk membuat larutan natrium hidroksida 0,25 molar sebanyak 1 gram padatannya harus dilarutkan hingga berapa mililiter?
Ingat, molaritas itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutannya. Sedangkan jumlah mol itu adalah perbandingan antara massa zat terlarut dengan massa molekul relatifnya. Dengan satuan masing-masing ya, kita udah tahu satuannya. Jadi kalau kita mau mendapatkan 0,25 molar atau 0,25 mol per liter, berarti massa zat terlarutnya harus dalam satu satuan gram. mRNaOH-nya kita hitung dulu, 23 tambah 16 tambah 1, 40. Nah, volumenya kita cari. Tentu di sini volumenya nanti kita peroleh dalam satuan liter nih. 0,1 liter. Kalau mau dikonversi jadi mililiter, tinggal kita kali 1000. Begitu. 14. Untuk mengencerkan 40 ml larutan H2SO4 yang semula 6 molar menjadi 5 molar, perlu ditambahkan air sebanyak berapa? Pengenceran lagi nih. Jumlah mol zat terlarut tetap. Jadi hasil kali molar dan volume di awal dan di akhir, di awal pengenceran dan di akhir pengenceran sama. Mula-mula konsentrasi larutan kita 6 molar. Volumenya 40 ml. Kita akan menjadikannya 5 molar. Nah, kita hitung berapa V2-nya. V akhirnya. 6 kali 40 dibagi 5. Jadi volumenya harus dijadikan 48 ml. Tadinya 40, terus mesti dijadiin 48. Berarti kita tambahin air 8 ml. Gitu. Nomor 15. Sebanyak 250 ml asam asetat 0,5 molar dicampurkan dengan larutan yang sejenis juga, 500 ml asam asetat 0,25 molar juga. Terus ke dalamnya ditambahkan lagi air. Nah, konsentrasi akhir campurannya berapa? Intinya kalau kita mau menghitung konsentrasi total, kita akan menghitung jumlah mol total zat yang ada di situ. Jumlah mol kan molar dikali volume ya. Nanti kita bandingkan atau kita bagi dengan volume totalnya. Nah, di situ kenapa ada V3? Karena ditambahkan juga air di situ. Kenapa nggak ada M3V3? Karena air tidak mengandung asam cuka. Jadi di situ nggak ada jumlah mol asam cuka yang terlarut lagi. Jadi makanya cuma M1 sama V1 dan M2 sama V2. Kita hitung ya. M2-nya 0,25, V2-nya 500. Volume totalnya berarti 250 ditambah 250 ditambah 250 ml lagi. Nah, satuannya jadi milimol per mililiter atau ini sama aja dengan molar ya. Jadi 0,5 kali 250 berarti 125 ditambah 0,25 kali 500 berarti jadi 250 milimol dibagi 750 ml. Sebentar, salah nggak ya ini? 0,5 kali 250, 125 kan? Ditambah, oh yang keduanya salah, 0,25 kali 500. Iya sama. Jadi 250 dibagi 750, ini seharusnya 0,33 ya. Harusnya sepertiga molar. Oh iya, nggak ada jawabannya. Nggak masalah. Nomor 16. Untuk memperoleh ion klorida dengan, ini typo, konsentrasi 0,1 molar, maka ke dalam 250 ml larutan kalsium klorida 0,15 molar harus ditambahkan air hingga mencapai berapa? Nah, kita punya larutan kalsium klorida. Kalsium 2+ klorida 1-. Kita berasumsi aja ini terurai seluruhnya. Nah, kita ingin konsentrasi Cl-nya menjadi 0,1 molar. Berarti pada saat itu konsentrasi kalsium kloridanya 0,05 molar. Koefisiennya 1:2. Nah, di awal kita punya larutan CaCl2-nya itu 0,15 molar 250 ml. Berarti harus kita encerkan ya supaya konsentrasinya turun jadi 0,05 molar. Kita pakai cara pengenceran lagi.
Sebelum diencerkan, konsentrasi CaCl2-nya 0,15 molar, volumenya 250 ml. Setelah diencerkan akan kita jadikan 0,05 molar. Terus kita ditanya air yang harus ditambahkannya berapa. Jadi 0,15 kali 250 dibagi 0,05. Volumenya harus kita jadikan 750 ml. Mula-mula volumenya 250 ml. Berarti kan kita tambahkan airnya sebanyak 500 ml. Nomor 17. Dalam 1 liter limbah terkandung 50 mg merkuri. Massa jenis air limbah dianggap 1 gram per mililiter pada saat itu. Jadi 1 liter limbah sama dengan 1 kilogram limbah ya kalau gitu. Nah, ke dalam limbah ditambahkan air sehingga massanya menjadi 5 kilogram. Kadar merkuri dalam larutan limbah, nah kita akan menghitung kadar merkuri. Kalau kadarnya pengen kita jadikan dalam satuan ppm atau part per million, berarti kita harus mengalihkan perbandingan jumlah zat terlarut dan total dengan 10⁻⁶ atau dengan 1 juta, 1 million. Merkurinya di situ 50 mg. Nah, air limbahnya totalnya dijadikan 5 kilogram. Kita nanti akan dapat konsentrasi merkuri dalam satuan ppm. Nah, satuan kan belum sama ya. Kita setarakan dulu, berarti 50 mg. Massa totalnya juga harus kita jadikan miligram. Dari kilogram ke gram aja dikali 1000 ya. Dari gram ke miligram kali 1000 lagi. Berarti kita kaliin 10⁻⁶ supaya satuannya sama. Nah, satuan udah sama. Tinggal kita hitung. Jadi 50 per 5 atau 10 ppm. Nah, ini ide ppm, satuan ppm itu seperti ini. Membandingkan jumlah zat terlarut yang sangat kecil sekali dalam jumlah total larutan yang besar. Jadi makanya pengalinya juga besar ya. Pengalinya 10⁻⁶. Nomor 18, umumnya kadar glukosa dalam darah manusia adalah 0,10% berat badan. Dengan demikian, konsentrasi glukosa dalam darah adalah, nah kalau 0,1% berarti 0,001 bagian ya. Dibagi 100 lagi gitu maksudnya. Dalam setiap, nah kalau miligram pasangannya mililiter ya, darah. Gampang aja ini. Nomor 19, untuk membuat 100 gram larutan NaOH2 molal M kecil diperlukan, nah ingat molal itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap kilogram pelarut. Kita maunya 2 molal. Jumlah mol zat terlarutnya di sini berarti massa NaOH kita mau buat 2 mol. Oke, gini aja deh. Pakai definisi aja supaya nggak bingung ya. Kita mau membuat larutannya 2 molal. Nah, 2 molal itu artinya apa sih? 2 mol zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut. Pelarutnya air tentu ya. Jadi, kita sekarang mau membuat larutan 100 gram larutan NaOH 2 molal. Dalam 100 gram itu berarti, ini kan 2 mol dalam tiap kilogram air ya. Atau 2 mol dalam tiap 1000 gram air. Sekarang kita mau membuatnya 2 molal. Ini karena jumlahnya nggak 1000 ya. Oke, gini aja deh. Kita ingin 2 molal. Nah, jumlah mol NaOH-nya berarti kan massa dibagi mR. Massanya kita nggak tahu, mR-nya itu 40 tuh si NaOH. Kali 1000 per massa pelarut. Nah, di sini
jumlah total masanya harus 100 gram. Kalau gitu massa pelarut dan terlarutnya di sini harus 100 gram. Mana yang menghasilkan angka 2 gitu. Jadi kita harus pilih. Kita cari perbandingannya aja, berarti M per P-nya harus berapa gitu kan ya. Nih, ini bagi dulu nih. Nah, dari perbandingan ini saya pindahin ke sini ya. Jadi kita dapat 2P itu sama dengan 25 M. Atau massa pelarutnya itu harus 12,5 kali massa zat terlarut. Nah, kita pilih aja. Kalau NaOH-nya 7,4, berarti H2O-nya harus 12,5 kali 7,4. Dan ternyata yang bener yang A, kebetulan ya. 7,4 kali 12,5 ternyata memang 92,5 gram. Jadi jawaban yang dipilih yang A. Nomor 20. HCl dicampur lagi dengan HCl. Molaritas totalnya, ini mirip kayak yang tadi ya. Berarti kita mentotalkan jumlah mol HCl di larutan yang pertama. Jumlah mol itu molar kali volume. Dengan jumlah mol HCl dari larutan yang kedua sama molar kali volume juga. Dibagi volume totalnya. Yang kedua 300. Ini jadi 20 milimol ditambah 60 milimol dibagi 500 ml. Jadi 80 per 500. Jadi 8 per 50, 0,16 molar. Dalam suatu eksperimen, diperlukan 50 ml perak nitrat 0,2 molar. Perak nitrat, perak itu Ag+, nitrat itu NO3-. Ada ion nitratnya berarti dianggap terurai seluruhnya jadi ion-ionnya karena larut ya. Garam yang larut diasumsikan terurai seluruhnya menjadi anion dan kationnya. Nah, kita butuh 50 ml larutan perak nitrat 0,2 molar. Massa padatan perak nitrat yang harus dilarutkan berapa? Oh, kita ditanya massanya. Ini. Jangan bingung ya, kadang-kadang M itu massa, kadang-kadang M itu molal, jadi tergantung konteks saja. Nah, dari sini kita hitung dulu nih. AgNO3-nya harus berapa mol? Jumlah mol itu molar dikali volume. 0,2 dikali 50. Berarti kita butuh sebanyak 10 milimol. Sementara massa itu adalah jumlah mol dikali MR. Jadi 10 milimol dikali MR-nya. MR AgNO3 kita hitung 108 ditambah 14 ditambah 3 kali 16. 170. Jadi 1700 mg. Karena tadi satuan N-nya milimol. Kalau mau dijadikan gram berarti dibagi 1000. Jadi 1,7 gram. Nomor 22. Natrium fluoride itu selalu ditambahkan oleh PDAM pada air minum untuk mencapai kebutuhan konsentrasi ion fluoride sebanyak 1 kg per 1 juta liter air minum. Jadi kita butuh ion fluoride-nya itu 1 kg dalam tiap 10 juta liter air minum. Yang ditanya massa natrium fluoride yang harus ditambahkan pada 250 megaliter air minum. Nah, kalau kita mau air minumnya 250 mega itu berarti juta ya, 250 kali 10 pangkat 6 liter air minum. Berarti harus berapa kilogram fluoride-nya? Yang menyesuaikan juga ya, berarti fluoride-nya juga harus 250 kilogram. Yang ditanya berapa massa natrium fluoride-nya. Nah, kalau fluoride-nya 250 kg berarti jumlah mol fluoride-nya 250 dibagi AR fluor 19 kilomol. Nah, pada saat itu natrium fluorida sama juga kan ya, karena koefisiennya 1:1. Jadi jumlah molnya 250 per 19 kilomol.
Kita sekarang ingin mencari massa natrium fluoride, jumlah mol dikali mR. Jumlah molnya 250 per 19. Nah, mR-nya, mR natrium fluoride 23 ditambah 19. Jadi satuannya kilogram. Pilih aja jawaban yang itu. 250 dikali 23 tambah 19 per 19. B ya. (23) Larutan besi 3 sulfat dibuat dengan cara melarutkan 2,81 gram padatan besi 3 sulfat. Berarti Fe-nya 13, SO4 kan 2 min ya, gitu. Nonahidrat, berarti dia mengikat 9 molekul air dalam 100 ml Aquades. Nah, waktu dilarutkan kan tentu dia terpisah dulu ya, molekul hidratnya dengan garam anhidratnya. Nah, ini kalau kita hitung MR-nya, kita hitung aja ya. 2 dikali 56 ArFe kan, ditambah 3 kali Ar sulfur, 32, ditambah 12 kali Ar oksigen. Ditambah lagi 9 dikali MR H2O, 18. Ini kalau dihitung MR-nya 562. MR itu kan satuannya gram per mol ya. Jadi kalau dihitung jumlah molnya itu adalah massa per MR ya. 2,81 dibagi 562. 0,005 mol. Pada saat itu berarti kalau seluruhnya terurai berarti besi 3 sulfat anhidratnya sama juga 0,005 mol. Nah, besi 3 sulfat ini terurai lagi. Saya ganti warna. Dia terurai juga jadi ion-ionnya nih kalau dilarutkan. Kalau besi 3 sulfatnya 0,005 mol, berarti besinya aja 0,10 mol. 2 kali lipatnya kan? Gitu. Salah ya, 0,01. Gitu. Yang ditanya konsentrasi ion Fe3+. Nah, konsentrasi itu jumlah mol, berarti mol Fe3+-nya 0,01 mol dibagi volume total. Volume totalnya tadi 100 ml. Nah, satuannya kan nggak sama tuh ya, nggak setara. Yang molnya kita jadiin milimol dulu kali 1000. Di 10 per 100 atau 0,1 molar. Nomor 24. Silika bereaksi dengan asam fluoride. Reaksinya seperti ini. Itu ya reaksinya. Ini harus disetarakan dulu berarti ya, karena tidak setara. Ini F-nya ada 6. Berarti O-nya ada 2 gitu ya, udah setara tuh. Beserta muatannya juga udah setara. Nah, ke dalam 100 ml HF 0,03 molar ditambahkan serbuk SiO2 berlebih. Intinya SiO2-nya nggak menentukan perhitungan ya. Jadi kita hitung mol HF aja. Nanti semua dibandingin aja sama mol HF. Berarti HF-nya nggak habis ini. HF-nya berarti 3 milimol molar kali volume ya. Nah, berarti H plus yang dihasilkan di situ 2/6 dikali 3 mol, 3 milimol ya. Jadi 1 milimol. Kita ditanya berapa konsentrasi ion H+. Konsentrasi itu berarti jumlah mol dibagi volume. Nah, volumenya ini karena kita kan tadi mencampurkan larutan HF sama serbuk SiO2, kita anggap aja volumenya itu nggak berubah. Volumenya bergantung dari volume larutan HF aja. SiO2-nya itu nggak merubah volume. Jadi kurang lebih 1/100
molar. Atau 0,01 molar. Nggak ada jawabannya, nggak apa-apa. Nomor 25. Sirup glukosa diketahui konsentrasinya 5 mol. Hal ini berarti kadar glukosa dalam sirup adalah berapa persen? Kita ditanya kadar tapi dalam satuan berat per berat berarti ya. Nah, glukosanya 5 molal. 5 molal itu artinya apa sih? Nah, 5 molal itu artinya adalah 5 mol glukosa di dalam 1 kg pelarut, 1 kg air. Nah, glukosa ini kalau kita hitung MR-nya, ada di soal MR-nya 180. Nah, kalau kita akan hitung masanya berarti mol kali MR-nya ya. Berarti massa glukosanya itu adalah 5 mol kali 180. Jadi 900 gram. Kalau kita mau menghitung persennya berarti massa glukosa dibagi massa total. Glukosanya 900 gram. Totalnya berarti di situ ada glukosa dan ada air. Airnya 1 kg, 1 kg itu 1000 gram. Kali 100%. Jadi 900 per 1900 dikali 100%. Nah, pasti nggak bulat nih angkanya. 900 per 1900 kali 100% itu 47,37%. Oke, cukup sampai sini.